Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul qalbi bihaqqin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita dari kitab Mukhtasar Latif, sama-sama kita bacanya ta'lim terlebih dahulu dan akan dipandu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Mahdi. Kemarin sini mana? Tak soal kita pikir lagi masa dimakan. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ta'alluma wa-ta'lima wa-naf'a wa-intifa'a wa-tadhakkura wa-tadhkira wa-ifada wa-istifada wa-hatta wa-tamassuki bi-kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala huda wa dilalata ala khair ibtigha'a maradihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuslihuni ma salah hatta yufhama innaka ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nuri al-mudhibi min lisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adama wasi'ahu ilmullah. Kita masih dalam fardhu salat, fardunya salat. Mari kita bahas beberapa daripada rukun-rukun salat atau bahasa lainnya rukun-rukun salat atau fardu salat. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri, dan yang keempat sekalinya itu dalam musannaf rahimahullah taala wa nafabihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi darin amin ya rabbal alamin. Ar-rabi' qiraatul Fatihah. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Fi qiyami kulli ra'atin, di setiap berdiri, di setiap rakaat, di berdiri setiap rakaat. Jadi Fatihah itu wajib berapa? Atau kalau dia dulu ya di setiap duduk. Fil fardhi wa nafi, baik itu di dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Lil munfarid wa ghairihi, untuk orang yang salat sendirian atau di berjamaah. Hatta makmum wajib baca Fatihah. Nah sekarang nih kebanyakan dari kita dia pada baca Fatihah karena kalau dia jadi makmum udah ditangguhkan Fatihahnya sama imam. Sejak kapan imam menangguh Fatihahnya, sedangkan dia aja punya tanggung jawab dengan Fatihahnya sendiri. Nggak ada imam menangguh Fatihahnya makmum.
Jadi untuk yang berjamaah juga tetap wajib baca Fatihah. Fi sirriyah wal jahriyah, baik itu di dalam salat sir atau salat jahr. Nah, salat sir itu apa? Zuhur, asar, salat sir itu jadi di dalam salat ada bacaan yang sirriyah, ada yang jahriyah. Yang tidak betul-betul sirriyah itu dia yang hanya mendengar dirinya sendiri, kupingnya sendiri yang dengar, yang lain enggak, itu namanya sir. Bukan di dalam hati. Sekarang yang terjadi apa? Orang sholat di dalam hati kagak sah. Karena ini rukun qoli itu rukun ucapan itu lafaz yang harus dilafazkan. Kalau secara sir berarti sir yang dimaksud dengan sir di sini yaitu maksimal atau minimal kuping sendiri dan dengar. Nah kalau jahar orang lain dah dengar, itu jahat. Nah yang salat sir itu adalah zuhur, asar, selebihnya jahar. Tapi itu untuk imam. Kalau yang makmum ya tetap sir. Jangan yang teriak juga. Imam teriak rebutan baca Fatihah. Ya, jadi kapan waktunya baca Fatihah? Ya ketika itu berdiri. Memang kita disunahkan mendengarkan bacaan di imam itu kita dengarin. Setelah walaqalin amin kita lanjut baca Fatihah. Makanya di situ imam disunahkan apa? Diam sejenak. Surat baca Fatihah normal. Baru lanjut surah. Ya, sama. Jadi makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Tinggal di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang nggak baca Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu hukumnya adalah wajib dalam salat apapun dan siapapun, imam maupun makmum. Wajibu dan wajib tertib membaca Fatihahnya tertib sesuai susunan yang Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah. Nah, wa huwa dan terus bacanya terus menerus, beda kalimat Fatihah terus menerus, jangan ada dijeda, jangan ada pemisah. Biar yafsila baina syai'in minha wa ba'dahu bifasil. Tidak ada penghalang, tidak ada pemisah. Walau zikr sekalipun zikir. Nah, kalau kalau kita Muhammad bersih boleh, tetap disunahkan baca alhamdulillah. Kan kita kalau bersih sebenarnya apa? Baca alhamdulillah. Sampai kalau di dalam kita alhamdulillah itu kalau ada orang bersih dia agak ucap alhamdulillah, jadi ingatin alhamdulillah, ngomong alhamdulillah kalau bersih. Jadi kalau bersih disunahkan ucap alhamdulillah. Nah setelah itu dijawab apa ya? Alhamdulillah jawabnya ya alhamdulillah. Lalu ntar balas lagi ya hadikumullah. Tapi kalau di dalam sholat, bagi orang yang bersih dalam sholat bisa jadi lagi baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bersih. Nah itu ucap alhamdulillah, lanjut lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi bagi yang tetap bagi sholat jangan pakai ngomong ya alhamdulillah, gatal aja. Nah jadi membaca Al-Fatihah itu harus terus menerus, tidak boleh diselingi oleh zikir. Baik kalau sekalipun zikirnya sedikit. Nah, la yadurru in fusila bi syai'in yusannu fi shalah. Dia enggak apa-apa kalau dipisahnya dengan sesuatu yang disunahkan di dalam salat. Kata amin seperti mengucapkan amin. Misalnya ini, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kan kita dengerin atau kita lagi baca doa istiftah,
Allahu Akbar, alhamdulillah gitu terus. Lalu pas kita mulai masuk Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Imam udah waladhdallin. Itu kita tetap senang ucapin amin. Habis itu kita sambung lagi Fatihah kita. Paham? Jangan ulang dari awal. Sama aja lagi, tadi sampai mana? Iya kata gue yang ngesain. Habis kita ucap amin ya Imam, lanjutin lagi. Paham kira-kira? Wakan gue al-Fatihah disebut ditawil inta'amal. Al-Fatihah itu bisa putus dengan diam yang lama, diamnya panjang gitu, dengan sebab diamnya panjang. Inta'amal kalau dia sengaja. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, mau pakai ngomong gitu. Terus dilanjutin Alhamdulillah, itu dia harus ulang lagi dari awal. Fatihahnya juga harus ulang lagi dari awal. Nah, lamanya itu seukuran apa? Bahwa menjadi itu ada satu tanafus, yaitu lebih dari diamnya bernafas. Bernafas gimana ya? Ambil nafas gitu ya? Atau gimana sih? Ambil nafas. Nah itu diam seukuran itu udah dianggap lama di dalam Fatihah. Nah, maka kalau diam segitu tuh sengaja udah batal. Tapi batal salatnya, batal Fatihahnya, ulang aja lagi Fatihahnya gitu, paham gak? Jadi bukan batal salatnya tapi batal Fatihahnya. Kenapa? Karena wajib di dalam baca suratul Fatihah itu mualah. Mualah itu apa? Tadi terus menerus. Nah, dan juga wa tasdidatuha, wajib membaca tasdidnya di dalam Fatihah. Tasdid di dalam Fatihah itu ada berapa masih ingat? Ada 14. Ada 14, itu tinggal cek lagi itu kan kita udah pernah pelajari. Kita cek di Al-Quran, itu Fatihah. Benar itu habis tadi ada 14 itu ya. Biarlah yukhaffafa musaddatan min al-Fatihah, bahwa tidak boleh dibaca ringan huruf yang telah ditasdid daripada Al-Fatihah. Wa ikhrajud dha min adh-dha, dan mengeluarkan huruf dha dari dha. Ini orang biasa kalau dibaca Fatihah itu yang ketinggalan biasanya di iya karena dulu ya karena itu. Di situ kan ditasdid itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdidnya? Nah, paham kira-kira? Dan yang terakhir, wa yajibu li'ayni hurufnya, wajib memperhatikan huruf-hurufnya. Di antaranya yaitu ikhrajud dha min adh-dha, mengeluarkan huruf dha daripada huruf dha. Ya bentuknya di walau dha, jangan dha. Dan sebagian orang mungkin di bangsa Arab kali ya, yang bentuk dha itu lebih ke huruf dha. Kalau kita di Indonesia alhamdulillah fase-fase dha. Anda pernah dengar itu, tapi dari orang Arab benar. Dari orang Arab gitu ngomong dha mendekati huruf dha. Karena dan juga di dalam Al-Fatihah ada huruf dha. Wa tajibu fi kulli rak'ati illa rak'atal masbuk. Dan wajib Fatihah itu di setiap rakaat kecuali rakaatnya si masbuk. Jadi makmum itu ada dua, ada muafiq, ada masbuk. Muafiq itu makmum yang mendapati masa Al-Fatihah bersama imam. Masa Al-Fatihah bersama imam. Nah, sedangkan masbuk
Wa man lam yudrik zamanan yasra'ul fatihah min jamil imam. Jadi pahami. Jadi nggak melulu orang yang terlambat takbir bareng sama imam, nggak melulu dia jadi masbuk. Bisa jadi dia itu munafik. Kenapa? Karena dia dapat nasah untuk baca al-fatihah sama imam. Masbuk itu adalah orang yang tidak mendapatkan masa luas baca fatihah dari berdirinya imam. Dari berdirinya imam. Contohnya gimana? Kita baru masuk, jadi imam udah sholat nih. Allahu Akbar, Allahu Samad. Kita baru Allahu Akbar. Sampai dia terus akhirnya rukuk, itu namanya kita nggak dapat tuh masa untuk baca fatihah saat berdirinya di imam. Berarti kita sebagai apa? Masbuk. Nah, maka kalau bagi masbuk baru kagak wajib baca al-fatihah. Bagi masbuk baru tidak wajib baca al-fatihah. Kalau adraka masbuk al-imam raji'an. Kalau si masbuk ini mendapatkan imam sedang sujud, bukan lagi berdiri malah. Ini imam lagi sujud. Fala yaqra al-fatihah, maka dia jangan baca al-fatihah. Bal yarka' ma'al imam, tapi dia langsung ruku bareng sama imam. Ini namanya masbuk. Wa yudriku bidzalika raka'ah, dan dia maka dengan sebab itu mendapatkan satu rakaat sama imam. Dia jadi dapat satu rakaat. Walau adrakahu fil qiyam fayajibu alaihi an yaqra'a min al-fatihah biqadri ma adrakahu min qiyamil imam. Nah, ini bagi masbuk. Maka kalau dia dapatin imam ini lagi berdiri, tadi kan lagi ruku. Kalau lagi ruku udah habis takbir langsung ruku, langsung baca fatihah, langsung ruku. Ya, maka dia dapat fatihah. Cuma dengan syarat, kalau di dalam kitab lain ditambahin lagi, dengan syarat dia mendapat tumakninah bersama imam di dalam rukunya imam. Jadi gitu. Ini imam udah ruku, kita datang, kutuk, itu langsung kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ruku kan. Nah ini dilihat nih, kita rukunya dapat gak nih sama imam seukuran tumakninah. Ukuran tumanina itu semana? Subhanallah. Jadi kalau misalnya kita dapat Allahu Akbar, kita lihat dapat nih Subhanallah, gitu ukuran Subhanallah. Lalu imam sami Allahu liman hamidah, ya udah naik, berarti kita dapat satu rakaat. Tapi kalau imam udah ruku, kita datang ruku, baru ruku begini imam udah naik, tidak, itu nggak dapat tuh. Paham? Karena apa? Karena kita nggak dapat jatuhnya kita nggak dapat ruku bareng sama imam, makanya kita nggak dapat rakaat. Nah nanti naik lagi satu rakaat, imam salah, kita naik lagi satu rakaat karena kita belum dapat satu rakaat tadi. Paham kira-kira? Nah sekarang kalau si masbuk ini mendapatkan imam di dalam keadaan berdiri, maka wajib atasnya untuk membaca daripada al-fatihah dengan kadar apa yang ia dapat dari berdirinya imam. Contoh, imam tadi kayak dibaca dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah jangan pakai baca ta'awudz, jangan pakai baca doa istighfar, langsung baca fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jatuhnya kufuwan ahad, Allahu Akbar. Udah itu belum berarti fatihah tadi kita. Ya. Udah lanjut ruku. Itu hanya untuk masbuk, beda dengan muafik. Kalau muafik wajib dibaca fatihah. Contoh, seseorang dapat nasah untuk membaca fatihah, jadi berdirinya imam. Ini imam bacanya panjang, biasanya contohnya baca An-Naba. Hasil waladhdallin itu baru masuk. Nah, dia dibaca An-Naba atau baca surah apa yang namanya? Atau Wadduha, tapi bacanya tuh lama. Di Qori-Qori kan ada tuh begitu tuh, kalau imam tuh lama. Padahal kita bisa baca Fatihah sama imam dari berdirinya imam, tapi kita nggak baca Fatihah.
maka wajib kita baca Fatihah. Walaupun imam sudah ruku, walaupun imam sudah iktidal, walaupun imam sudah sujud. Tapi bacanya kalau sampai imam mau bangun dari sujud yang kedua, katakan mau berdiri lagi tapi kita belum kelar. Pertama niatin mufarrah. Kalau kita belum kelar Fatihah, makanya hati-hati. Makanya kalau kita udah masuk terlambat, katakan ada masa untuk kita baca Fatihah, untuk bacanya Fatihah karena itu wajib. Jangan gara-gara belain istiftah Allahu Akbar alhamdulillah. Walhasil seharusnya kita dapat Fatihah, gara-gara istiftah kita nggak dapat Fatihah, kita nggak boleh ruku. Kita wajib baca Fatihah dulu karena Fatihah wajib. Paham kira-kira? Coba ini pembahasan daripada buku yang keempat, daripada buku salat yang keempat, yaitu baca Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Terkait tadi masbuk atau muafid, cukup? Nah, kalau kalian mau nanya, ditanya balik. Apa artinya muafid? Wahid? Apa? Orang yang harus mendapatkan Al-Fatihah. Apa? Orang yang wajib membaca suratul Fatihah. Alah, semuanya wajib. Semuanya wajib. Wah, masuk juga wajib baca Fatihah. Ayo. Iya, jadi mendapati masa untuk baca Al-Fatihah, jadi berdirinya imam. Kalau masuk, ayo deh, baca pink. Masuk apa? Orang yang tidak wajib membaca Fatihah. Siapa? Karena yang tidak membaca Fatihah salah. Ayo, masuk. Nah ini nih, makanya mau kita kalau lu belum paham lu nanya. Ya? Apa Nando? Nando tadi tidur anaknya. Apa Nando? Kebalikannya. Tuh tidur loh dia tadi anaknya. Benar, kebalikannya orang yang tidak mendapatkan masa. Nah, baik, wallahu a'lam bishawab. Wa bihi ilma wa tunna fahma min jazil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim La ilaha illallah. Mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadiman ihsan, ihsanak alaina min ihsan, ihsanuka al-qadim. Ya Hanan, ya Mannan, ya Rahim, ya Rahman, ya Ghafur, ya Ghaffar. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
بالعالمين يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والأمر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدار الله الله يا الله لنا بالقبول